Warta Berita. Omongan kawan saya Mahfud MD bahwa semua orang akan berubah dari malaikat menjadi iblis setelah masuk kekuasaan adalah penghinaan terhadap sejarah para tokoh besar dan pejuang Indonesia. Mahfud itu tidak betul. Rizal Ramli RR. Perpu Ciptaker jelas pelecehan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Miris sekali Mahfud sebagai mantan ketua Hakim MK bukannya mencegah tapi malah bersekongkol memperlemah konstitusi. Saya kadang-kadang sedih membaca beginian. Ternyata bobot intelektual kawan saya Mahfud MD semakin merosot. Luntur di mesin cuci kekuasaan. Ironi, kata tokoh perubahan Rizal Ramli terkait kekuasaan. Rizal menilai Mahfud keliru jika semua orang yang masuk kekuasaan bakal menjadi iblis. Banyak tokoh, menurut Rizal, yang memiliki karakter, integritas, amanah, tidak goyang oleh godaan kekuasaan. Mahfud bisa runtuh integritasnya. Sekali lancung di ujian, orang tidak percaya lagi. Tokoh-tokoh pergerakan sangat berintegritas, Hatta, Dr. Cipto, Natsir, Agus Salim Del. Tokoh pasca kemerdekaan, Ir. Sutami, Jen Hoegeng, Prof. Siwabesi, Prof. Mahar Marjono, Prof. Slamet Iman Santoso, Prof. Sujana Sapei, Prof. Kusnadi Harja Sumantri Del. Mahfud sangat saya sesalkan. Puluhan tokoh zaman pra dan setelah kemerdekaan telah teruji integritas, karakter dan keberpihakannya pada rakyat. Omongan kawan saya Mahfud MD bahwa semua orang akan berubah dari malaikat menjadi iblis setelah masuk kekuasaan adalah penghinaan terhadap sejarah para tokoh besar dan pejuang Indonesia. Mahfud itu tidak betul, ungkap Rizal. Omongan tidak bermutu Mahfud itu jadi pembenaran terhadap berbagai ketidakadilan, pelanggaran hukum dan konstitusi, tidak memberi contoh dan cahaya terang bagi generasi muda Indonesia. Miris. Asal tahu saja, anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rahman Taha menyatakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Musababnya, Perpu Ciptaker disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepentingan yang objektif, pelibatan rakyat, hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 25 November tahun 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat putusan MK Nomor 91 PU 18 2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama 2 tahun. Dengan adanya syarat-syarat pemakzulan, jika ada sebuah pelanggaran secara konstitusi, tentunya pemakzulan bisa saja dilakukan, kata Abdul kepada Tempo, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Dalam kaitan ini, saya menduga dan curiga bahwa oligarki yang suruh elit penguasa alias doi bikin perpu tersebut kenapa ngotot banget menabrak konstitusi dan undang-undang. Karena salah satu bagian penting dalam UU Omnibus Law adalah perpanjangan otomatis konsesi-konsesi tambang selama 2 kali 10 tahun. Sekali lagi, salah satu bagian penting dalam UU Omnibus adalah perpanjangan otomatis konsesi-konsesi tambang selama 20 tahun plus opsi 10 tahun. Itulah dagingnya, kalau tidak, maka konsesi itu harus dikembalikan ke negara. Itulah kenapa oligarki suruh doi.